halo Cinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang harus menunggu 17 tahun nih. Betul, Sweet Seventeen. Iya, sampai ada sequelnya. Iya, masih dengan judul yang sama, yaitu Pencarian Terakhir. 2025 lah ya. 2025. Oh, beda ya. Ya, beda soalnya takut ketukar. Iya. Yang satunya lagi kan 2008 ya. Terus masih dengan PH yang sama, masih dengan Star Vision. Yang sama. Terus dengan sutradaranya yang sama, sekarang sutradaranya ikut nulis juga. Ya, bersama Nataya Bagja. Ya, jadi di sini sutradaranya Alfandi Abdurrahman. Case-nya apakah masih sama? Ternyata beberapa case lamanya. Ternyata pemeran utamanya berubah ya? Iya berubah, pemeran utamanya berubah. Ya. Kalau dulu Tito ada Lukman Sardi sama Richa ya sebagai Sita. Kalau saat ini ada siapa? Ada ini Doni Alamsah dan juga Atika Sari Devi. Ini assemble yang jarang terjadi ya? Iya, baru lihat juga saya Atika Sari Devi main lagi ya. Dan di sini juga masih banyak case yang lamanya kayak Yama Carlos. Yes, ada Alex Sabat. Terus ada yang jadi Gancar masih sama ya. Teresa Dadia Riza, siapa lah itu. Dan juga itu Ferdi Sulaiman juga. Oh iya. Dan ada Raymond ya sekarang ya. Ya, Raymond Yatungka. Jadi sekarang udah naik pangkat nih Ferdi Sulaimannya jadi Basarnas. Terus di sini juga ada case-case barunya juga ya. Yang main jadi Drew, terus teman-temannya ada Fatih Unru dan Azana Ashel. Ya, masih banyak yang lainnya lah. Langsung aja ke sinopsisnya nih, kalau yang 2025 ini Pencarian Terakhir seperti apa? Pencarian Terakhir 2025 ini menceritakan tentang Drew. Drew ini anaknya pasangan dari Tito dan juga Sita yang dahulu mereka ini bersama teman-temannya mendaki ya ke Gunung Sarangan. Nah, di usianya yang ke 10 tahun, Drew ini kehilangan ibunya. Ibunya tuh hilang di Gunung Sarangan juga gitu. Terus akhirnya di usia ke-17 Sita Drew dan teman-temannya bertekad nih mencari ibunya lagi ke Gunung Sarangan. Tapi bukannya bertemu ibunya, malah hilang, malah tersesat. Terus akhirnya dia dan teman-temannya terpencar ya. Iya. Gitu deh. Dan buat kalian mungkin yang tidak nonton film 2008-nya, apakah bakal relate gak sih dengan film yang Pencarian Terakhir 2025 ini? Relate sih, tapi nggak terlalu ini kali ya. Kalau dulu tuh kayak, ini lebih kayak gitu kali ya. Pokoknya mungkin bakal lebih dapat bagian nostalgiknya dan sama ini scene fan service-nya lebih dapat kalau kalian memang nonton yang 2008-nya. Tapi buat yang belum nonton 2008-nya kayaknya juga masih aman-aman aja sih. Kita flashback dulu untuk film 2008-nya. Kalau film 2008-nya ini nyeritain pure tentang mencari yang hilang di gunung ya. Jadi si Gancar ini dulu hilang di gunungnya adiknya Sita. Ya, dan malah di sini tuh ada flashback kalau si Tito juga sempat hilang juga di Gunung Sarangan ini. Nah, tapi pas di film pertama tuh emang fokus di pencarian si Gancarnya ya. Ya, dan aku suka judulnya Pencarian Terakhir karena kan emang ada deadline-nya. Terus akhirnya tiba-tiba inisiatif nih teman-temannya udah nyari lagi setelah batasnya habis gitu. Jadi benar-benar berasa terakhirnya gitu. Dan itu tuh kayak jadi film horor yang pertama survival naik gunung gitu ya. Iya. Dan bagusnya di film 2008 tuh ya kita tuh dikasih banyak pertanyaan. Benar. Dan ternyata di yang ke 2025 ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di film 2008 akhirnya terjawab juga. Tapi harus menunggu 17 tahun ya sampai anaknya 17 dulu ya. Mungkin ya biar apa ya maksudnya? Iya kan supaya anaknya nggak jadi diambil ditukar ibunya. Tapi kan yang di film 2008 juga kita nggak tahu mereka nikah mereka. Iya nggak ada nih. Gak ada. Ya, sebenarnya status mereka tuh apa ya? Buat kalian yang misalkan ngikutin filmnya yang 2008 pas beneran fan service banget ya. Buat nonton yang Pencarian Terakhir 2025 ini. Dan untuk bagusnya kira-kira apa nih Nit? Tentu sih dari visual ya. Udah upgrade lah ya dari 2008. Agak-agak burem yang dulu, terus kayak kualitasnya suaranya juga kurang. Oke, di sini ya enaknya udah modern banget lah. Dari suara, dari visual, terus juga dari settingnya juga ya. Kalau 2008 mah kita ngerasa ini tuh kayak syuting di hutannya di bawah tapi seakan-akan dibikin setnya. Kalau di sini berasa sih. Iya, berasa beneran ke gunung. Kedalaman hutannya. Iya, gitu. Terus kan kayak si ambience di bawah base campnya si Gunung Sarangan juga sekarang lebih ke explore gitu kan. Kalau dulu kan enggak gitu. Sama dulu tuh kan tim SAR-nya tuh kayak seadanya, maksudnya. Iya, tim SAR-nya kayak relawan aja ya. Kalau sekarang tuh benar-benar terlihat profesional ya. Sekarang udah jelas-jelas kayak timnya tuh beneran mereka gitu, profesional aja. Terus jadi membuktikan sih kalau film ini juga tumbuh gitu, nggak hanya sekedar
melanjutkan cerita yang udah ada aja gitu. Nah itu juga orang suka emang timeline-nya ngelanjutin. Yes. Terus dan orang-orangnya balik lagi. Nostalgia ya? Iya nostalgia, tapi ya sebenarnya dengan pergantian pemeran utamanya juga masih oke. Iya, aman aja sih. Doni Alamsyah cocok memerankan Tito, terus Atika Sari Devi juga cocok. Justru aku kayak gimana kalau sama Lukman Sardi ini bakal aneh sih. Iya aneh, kayaknya udah bener banget ya. Udah cocok udah sama Doni Alamsyah. Looks-nya mungkin Lukman Sardi terlalu tua ya mungkin. Iya, jadi gap antara anak dan bapak jadi kayak cucu ya. Iya itu soalnya Lukman Sardi sekarang kan agak lumayan. Dan Artika juga oke sih. Kita emang tidak menggantikan Sita yang dulu ya, tapi menurut aku ya dia menjadi diri dia yang baru aja sih di film yang terbaru ini gitu. Padahal kan karangnya si Sita bisa ditempelin. Oh, maksa ya. Nggak apa-apa. Tapi maksudnya kemunculan bagus dan apa? Iya, itu aja masih Alex Abad masih terus mantap. kekonyolan anak mudanya tetap di bawah ya, meskipun sudah bapak-bapak semua gitu, lucu aja persahabatan mereka tuh sampai sepanjang itu. Dan di sini juga orang sukanya ini tuh bawa olahraga yang lagi hype kayak traileran. Walaupun tipis ya, tapi setidaknya si penulisnya masukin hal yang emang benar lagi hype, relevan dengan masyarakat masa kini. Terus dipikirin banget gitu hal-hal kecilnya, kayak misalnya si Drew ini suka banget olahraga nih, di kamarnya ada peta lah, terus ada kayak misalnya medali-medali hasil perlombaan mungkin, terus ada nomor stiker ditempel-tempel, wah kepikiran bagus ini, berarti niat memang untuk ngumpulin detail-detail kecil bahwa untuk menunjukkan bahwa Drew ini memang suka olahraga. Iya. Sebenarnya itu juga yang traileran ya masuk akal, soalnya kita ngelihat sebelumnya juga mereka pada latihan. Nah, tapi ya itu juga nanti kita bakal bahas kurangnya juga si traileran ini. Iya, sama ya tadi sih kita udah nyebutin di awal kalau film yang kedua ini benar-benar kayak menjawab misteri-misteri dan pertanyaan yang banyak banget di 17 tahun lalu. Akhirnya terjawab di film ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang sempat nonton pertama terus kayak bertanya-tanya bakal gimana ini tuh kenapa ini apa, ini semua bakal terjawab sih ya di film terbaru ini, jadi nonton aja. Ya, dan di sini juga Basarnasnya tidak tempelan ya, tidak hanya untuk, kan biasanya kalau kalian nonton film yang ada bantuan polisinya kan cuma ya udah aja sebagai ada institusi polisi yang cuma ngebantu ini tuh, tapi Basarnasnya beneran terlibat dan ya makanya berasa banget tim di sini tuh ngebantunya tuh berasa. Sebenarnya di film pertama juga berasa, cuman mungkin karena di sini udah visualnya udah oke, jadi udah ada institusi yang beneran suka nolonginnya dan beneran ada orangnya diangkat, ada ininya kayak evakuasinya, prosesnya cara-caranya itu lebih oke aja dibanding yang pertama. Ya mungkin emang beneran gap tahunnya ngaruh sih. Ngaruh. Ini nggak tahu ya sebenarnya memang ada beneran atau enggak, tapi aku suka nama dusunnya yaitu Eleh Sorangan. Iya kan itu bagus sih. Dusunnya tuh kan kayak nunjukin ya gara-gara kamu makan jadi kamu kalah gitu ya, bagus. Tapi apakah si Gunung Sarangannya ada? Ada Sarangan ada, cuman kalau si ini aku nggak nemu nih apakah beneran ada Eleh Sorangan. Saya tidak mencari nama gunungnya. Dusun Sarangan Dusun Sarangan. Beneran di Bogor berarti? Sukabumi. Oh Sukabumi. Soalnya kan si Drew bilangnya sekitaran Bogor. Nah itu mah bohong aja, nggak bilang beneran kan bapaknya. Dan di sini tuh ya walaupun kan kalau di film pertama nih, kalau kita bandingkan di film pertama tuh karena mereka menghilang tuh karena melakukan hal yang aneh-aneh, yaitu mabuk-mabukan. Nah kalau di yang kedua ini hanya sebatas si Drew-nya berbohong kepada ayahnya. Hal tidak baiknya mungkin. Dan makan itu sih mungkin ya. Makan sesajen kan kalau di film pertama. Iya. Kalau di sini kayak. Tapi kan mungkin makan sesajen memang udah masuk di dunia itu. Kayaknya yang gubuk itu ya. Tapi ya intinya pokoknya di film pertama gara-gara mabuk-mabukan di alam. Nah di film kedua ini karena berbohong. Dan yang tadi kata Nita juga ya bagusnya di sini kalau sebagai yang nonton film 2008-nya akhirnya kita tercerahkan. Kan dulu tuh bertanya-tanya misterinya apa sih, sampai kita nonton sampai akhir nggak tahu itu kenapa mereka bisa masuk ke dunia mistisnya. Ternyata di film ini semuanya terjelaskan gitu. Kakek-kakek misterius itu si kakek juga misterius akhirnya ya gondrong di sini. Kita apa? Oh ya sama aku suka juga ini sih media air ya sebagai portal menuju dunia lain itu. Aku langsung inget kayak beberapa film juga menggunakan air ya sebagai jembatan atau cerminan. portal. Dan ini juga bagus sih, orang sukanya kayak ini tuh memperlihatkan kayak dunianya beda tuh dengan
dengan warna si cahaya, filmnya. iya. Jadi gelap dan terang Kayak gitu. Stranger Things kan Iya. antara dunia bawah dan dunia beneran. Bagus sih maksudnya ya. Jadi kan sama ada ini juga kayak misalnya kalian berapa jam, sekitar 3-4 jam ternyata 4 hari Iya, gitu. Jadi gitu. Ada Interstellar iya, ada perbedaan gitu. Science fictionnya. Iya, science fictionnya ada. Iya. Dan seru sih, bagus ya maksudnya. Iya, kalau dari segitunya tapi lebih mateng kalau iya, itunya. lebih matang memang. Tapi di film kedua ini juga lebih Selain lebih matang juga ada yang kurang matang. Ya, ya itu apa aja nih kurangnya Oke. untuk di film kedua ini. Ini mengganggu sekali ya selama nonton. Aku tuh mikirin kapan Sita dan Tito itu pacaran lalu Iya. menikah dan memiliki anak ya. Karena umurnya Drew itu saat 2024 ya 17 tahun. Kan itu mereka belum pacaran, belum nikah, Iya. belum hamil. Jadi aku agak bingung sih di situ, dan memang ditunjukkan sama reporternya juga, bukan reporter ya, tayangan-tayangan di televisi kan ditutup tahun 2008 setelah ada kejadian yang hilang itu. Makanya aneh sih usianya Drew itu kenapa 17 tahun. Iya, Nggak sesuai dengan timeline yang tama gitu. bisa dibilang ini kalau mau ngandelin jump scare di sini horornya iya. kurang juga ya, maksudnya untuk horor ya standar aja. Biasa aja. Sosok mau dibikin horor kan yang cuma mainin ya muka pucet. Iya. Dan ketebak semua Ya jump scare. semuanya emang ketebak. Ini bakal begini nih berasa nih, ini bakal Horornya gini. standar mungkin ya tadi butuh konsultan horor Iya. juga ya di Indonesia sekarang. Sebenarnya udah menarik ya. Udah, ini ceritanya Tapi udah menarik, sayang tapi sekali. ya saking menariknya tuh di sini pace-nya berantakan nih. Jadi dari awal juga sebenarnya kita Nah ya nih openingnya ya kurang ya. openingnya ya memang ada flashback dari film sebelumnya, tapi kita kayak urgensi untuk si Sitanya untuk naik gunung sendiri, untuk diculik sama si Kitapanya tuh kayak emang buru-buru banget, nggak ada. Langsung gitu. Iya, kayak langsung di momen itu nggak ada kasih apalah. Iya, Visual dulu sampai akhirnya si Sitanya beneran Menyerahkan memutuskan diri. untuk menyerahkan diri. Iya. Soalnya kan emang pilihannya cuma kalau nggak kamu, Anak. ya itu juga kan kita nggak dapet itunya ya. Maksudnya iya. nggak dapet kenapa anaknya juga yang harus jadi korban gitu kan, nggak dapet itunya. Iya. Kan padahal ya kalau nggak kamu ya suami kamu harusnya Iya, kan yang sama-sama. lebih oke, Ya itu. Atau tadinya orang mikir apakah si Drew ini hasil minta Iya, aku juga kepikiran kita jangan-jangan ini Timun kayak Mas Timun ini. Mas ya, tapi Diminta saat usia 17 tahun kan. Ternyata nggak ada tuh buta hijaunya. iya begitu lah. Sama iya sih, tadi awalnya buru-buru dan berakhir juga dengan buru-buru. Iya. Menurut aku ini kayak kurang aja sih memulai dan mengakhirnya. Iya. Nah, smooth gitu. Emang karena banyak yang pengen dimasukin gitu kan. Iya. Emang buat ngejawab semua pertanyaan di film pertamanya, semua harus dijelasin di film keduanya, Iya. dan dimasuk-masukin yang akhirnya ya tadi kan gak fokus juga Iya. ceritanya. Ini sebenarnya mau tentang hubungan keluarga, drama keluarga, ayah ibu anak, atau soal tentang pencarian terakhir lagi, atau mau ngebahas si mistisnya. Iya. Nah itu kurang ya. udah Nggak ada yang fokus gitu. ya nggak ada yang fokus, soalnya kan ya dengan durasi seperti itu banyak yang ingin diceritain ya, jadi ya nggak ada yang oke. Sama menurut aku ini kurang pencarian terakhir gitu. Gimana Iya. ya si film ini, kalau yang dulu tuh aku ngerasa banget sih ada kayak targetnya udah selesai terus kayak nyari lagi ini terakhir nih kita harus nemu. Kalau ini tuh nggak ada, kayak nggak jelas aja. Kalau misalnya juga kan itu tuh 10 tahun ya ibunya hilang kan. 7 tahun 7 ya. tahun. 7 tahun tuh nggak bentar loh. Iya. Maksudnya nggak jelas banget, harus kembali terus ibunya baik-baik aja, ternyata nggak ini sih nggak make sense menurut aku, Iya, kurang. dan di sini juga banyak yang nggak diceritain gimana ya, penceritaannya teh nggak enak tuh, kayak misalkan mereka tiba-tiba kepisah. Itu teh apa? Iya. Tiba-tiba Kabut aja. muncul orang yang itu si Rahmat. Iya. Aneh banget dia Sundanya. Iya, kirain tuh dia tuh emang beneran jadi guide dari awal. Ternyata aku pikir gitu. ketemu di tengah itu tuh kayak anjir gimana ini Aneh. pencerita. Baru ketahuan tuh pas udah kita ngikutin filmnya, ternyata yang mereka mulai kepisah diceritain sama yang korban selamat. Kayak Iya. gitu. Jadi ya di sini juga Banyak yang kayak tiba-tiba ya. Iya, Nggak ada jadi- awalnya gitu loh, kesini. jadi nggak enak gitu kita ngikutinnya, padahal potensi banget ya Iya, si film ini teh. bener. Apalagi bikin orang-orang yang udah nonton pertama nostalgia sih. Itu iya, kayak dan punya yang tadi juga soal yang trial run. Kan setelan mereka udah trial run nih. Kita ya orang kan punya teman yang emang sering trial run, jadi tau lah kan seenggaknya mereka beneran
trial run gitu di Iya. gunungnya. Terus kan kepisahnya tuh orang pengennya kayak mereka misalkan si Drew sama si Raka emang beneran fokus trial run. Terus si Nurul sama si Ucok Konten gitu. beneran nyari konten. Terus yang satunya lagi si Jamal si Maya beneran emang ya yang si Mayanya apa? Si kena cedera kan bisa Iya. jadi kepecah gitu kan. Tapi di sini tuh beneran kepecahnya tuh nggak masuk akal Iya. gitu. Sama aku tuh awalnya berpikir kalau Drew itu ke gunung memang untuk ya tujuan utamanya tuh mencari ibunya gitu ke sana. Ternyata dia ke sana cuma modal baju biasa doang. Terus Iya, nggak kan ada- TikTok ya, Iya, TikTok. TikTok gitu. Tapi kan itu bohong sebenarnya ke bapaknya ya. Ya aku pikir karena dia berbohong terus dia tuh kayak udah lengkap nih bawa kompas lah segala. Lah di sana cuman gitu. Iya, dan maksudnya tuh Cari- kayak jadi kan tujuan mereka tiba-tiba abis dari sini kemana yuk ke atas ya kan itunya tuh jadi nggak Ya, enak. kurang ini ya. Seenggaknya mah kalau dari awal mereka mau misalkan ya tujuan nyari ibunya juga Iya. udah selama itu kayak Terlalu lama. Iya, terlalu lama. Makanya waktunya. atau ada momen yang bikin dia aku harus ke Gunung Sarangan soalnya iya, aku nggak mimpi ibu atau gimana gitu ya, maksudnya tuh ada bridging Ya, buat makanya nggak jelas tujuannya tuh mau cari ibunya atau kayak mau main-main aja. iya gitu. atau enggak emang si Drew-nya beneran ngelabuin temennya juga ngajak trial run tapi Tapi nggak dijelasin juga kalau kayak sekalian gitu. sekalian Sebenarnya nyari ibunya juga ya gitu tapi Iya. ya tadi kan di sini udah terlalu yang mau banyak diceritain saking Heeh. pusingnya ya nggak keceritain dengan baik gitu Sayang aja. sih ya. Ya. Oke, mungkin ke scene favorit ada. Ini sih pas pertama kali ngelihat ada dusun, ada warganya, Iya. itu kayak dunia lainnya berasa sih. Tapi udah gitu ada lagi, Iya. jadi nggak spesial. Cuman Iya. pas pertama kali, wah keren. Iya, lumayan Bagus. bikin Merinding bikin lah. desa di situnya juga ya. Keren iya desa di Terus situ ya. dan ini orang suka yang pas bagian si Ucok disuruh makan, Ya. terus ternyata tangannya masuk ke dalam. itu anjing. oke sih. Dan kayak wah menjanjikan itu kan Iya. masih agak-agak awal kan Ya soalnya kan nggak diliatin serem-serem si hantunya ya. iya, Bagusnya iya. tuh di sini ya manusia aja nggak selayaknya mengeksploitasi hantunya jadi gimana gitu Iya. kan si nenek-nenek itu juga coba ya Iya, balik doang coba. gitu. Dahar. Terus oh iya ini Sundanya teh aneh ya? Iya. Atau emang kayak gitu di Ya kan kalau Sunda apa karena aku basisnya di Bandung gitu ya, Sunda jadi yang sehari-hari aku ini dengar. mungkin kan Sunda katanya Sunda dulu tuh memang nggak ada tatanan ininya. Oh, dahar. Ya kayak Sunda Banten lah, Banten Oh masih. iya kali ya, kayak masih Soalnya kan Prabu campur-campur. Siliwangi, Prabu. Kita Ini. Pak. Ini tapi orang suka pas endingnya lagu Noah Sama diputer. Peter tidak, Pan. tidak menyangka bakal Iya, ada lagu. tapi itu cocok lagi. Iya. Terus ya Kota mati kan. persahabatannya juga seneng sih aku kayak Iya, nggak beneran berubah janji. merekanya. Nah, gitu. Kita janji ya sudah bawa udah ini ya, udah menepati janjinya. Iya. Gitu. Oke, lanjut kita kasih skor buat pencarian terakhir 2025 nih. Dari aku 6/10. Dari saya juga 6 karena memang filmnya berpotensi ya. 6/10 pisang ya. Iya. Iya berpotensi dan Iya, sebenarnya berpotensi. bisa lebih tinggi nih skornya. Iya, kalau sayangnya lebih oke. tadi banyak yang pengen dimasukin tapi eksekusinya Kurang fokus. ya, kurang fokus buru-buru. Jadi ya semuanya nggak maksimal Iya, gitu. sayang sekali. Aha. Sayang sekali itu dari kita berdua. Mungkin 17 tahun mendatang. harus tunggu Enggak ya? 17 tahun lagi. Ya tapi itu juga salut buat Star Vision mau ngegarap film Ngegarap yang lagi. 17 tahun yang lalu gitu. Iya. Mungkin karena emang petaka gunung gede, oke, bener. Ayo kita Menurut Star lanjutkan. Vision, kayaknya kita cari nih yang gunung-gunung lagi, tapi oh ini kita punya nih Kumpulkan filmnya ini para pemainnya. yang dulu udah pernah Oh, iya, nih iya. Bisa. dinaikin lagi. Ya lumayan ngasih nostalgia dan fan service juga buat Ya, seru. orang-orang yang dulu nonton si pencarian terakhir ini. Yes. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.